Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Selasa 31 Desember 2024. Menuju pribadi baru. Kutipan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Sobat Katolikana, sukacita Natal yang baru saja saya rayakan bersama keluarga tentunya pula juga dialami oleh sejumlah besar umat manusia dari berbagai lapisan masyarakat di dunia, mulai dari kalangan orang-orang berada hingga masyarakatan lapisan terbawah, sehingga semua mendapat undangan sukacita dari Allah yang Maha Kasih. Selaras dengan iman saya, kedatangan Tuhan Yesus turun ke dunia adalah melaksanakan kehendak Bapa di surga, menyelamatkan umat manusia dari dosa, suatu situasi dan kondisi yang akan menuju alam maut, sehingga bisa dikatakan upah dosa adalah maut. Maka belajar dari pemahaman ini, selayaknya firman Tuhan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 10 mengantarkan sukacita Natal kepada saya ke dalam permenungan yang cukup mendalam. Gereja sebagai persekutuan umat yang menyelamatkan mengajak untuk mewujudkan pertobatan dan pengudusan diri supaya saya sebagai penghuni dunia semakin mengenal Dia. Sobat Katolikana, pernyataan Yesus yang singkat dan dengan bahasa yang sederhana ini menyadarkan saya akan betapa besarnya Allah mengasihi saya, sehingga rela mengorbankan putranya yang tunggal demi keselamatan saya. Sehingga pantas dan layak saya harus memperjuangkan iman untuk terus mengenalnya tanpa kecuali. Apabila saya berkilas balik tentang perjalanan iman, saya memang merasakan selalu terjadinya pasang surut, serta tentunya merasa malu kepada Tuhan. Maka saya berusaha agar masa Advent dan Natal ini menjadi titik balik atau metanoia saya menuju kehidupan iman yang dapat saya perbarui. Saya berusaha mengenal Dia melalui berbagai aksi nyata dalam masa Advent bersama keluarga dan komunitas di lingkungan serta wilayah untuk mengikuti pertemuan-pertemuan aksi Advent Pembangunan AAP, melakukan pendalaman kitab suci serta menerima sakramen tobat. Semuanya itu menjadi kelanjutan proses saya mengikuti kelas-kelas pembelajaran kitab suci serta bergabung dalam komunitas-komunitas kitab suci. Dari kelas pembelajaran kitab suci dan sharing pengalaman iman, saya benar-benar merasa terberkati. Saya semakin bisa memahami Tuhan sedang berbicara apa melalui perikop dalam kitab suci yang saya baca. Dengan demikian, saya semakin berusaha mengenal siapa sih yang dinamakan Yesus yang Mesias bagi saya, dan siapa saya sebenarnya di hadapan Yesus. Kesadaran ini penting untuk selalu saya hidupi dalam perjalanan hidup ini, sehingga tata lahir dan tata batin saya bisa selaras dengan kehendak Allah. Pesan sabda Tuhan hari ini mengajak saya dan sobat Katolikana semua mengenal lebih dalam lagi siapa Yesus.
sehingga kita semakin merasakan kehadirannya dalam hidup di dunia ini untuk menjadi pribadi yang baru di hadapannya. Khususnya pada hari terakhir ini dalam tahun 2024, semoga kita semua mendapatkan pengalaman iman yang mengesankan dan penuh rahmat, yang penuh hikmat dari Tuhan, sehingga semua pengalaman itu boleh menjadi pijakan yang mantap dalam perjuangan iman tahun 2025. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, semoga Engkau senantiasa memberikan berkat berlimpah bagi kami pada tahun 2025. Dan kami pun siap menjadi berkat bagi sesama dan beserta ciptaan-Mu yang lain. Sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.